Lagi-lagi timnas Indonesia harus meraih hasil buruk di lanjutan Piala ASEAN. Kali ini Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan dari Vietnam. Melawan Vietnam, timnas Indonesia masih sering melakukan kesalahan sama saat seperti melawan Laos. Bagaimana ceritanya? Bagi para pendukung timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Pertandingan melawan Vietnam adalah pertandingan yang sangat sulit, mengingat Vietnam menurunkan skuad terbaiknya di Piala ASEAN tahun ini, sedangkan timnas Indonesia menurunkan skuad muda di bawah 22 tahun. Perbedaan ini secara kualitas Vietnam lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia, karena sebagian pemain Vietnam sudah memiliki banyak caps bersama timnas Vietnam. STY melakukan sejumlah rotasi untuk starting line up di pertandingan ini. Rafael Struijk dan Pratama Arhan turun dari bangku cadangan. Sementara Rivaldo Pakpahan dan Mikael Tata bermain sejak menit pertama. Untuk di posisi back, STY tidak melakukan banyak rotasi. Ferrari, Kade Ariel, dan Doni Tripamungkas dipercaya menjaga garis pertahanan timnas Indonesia. Vietnam mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Bahkan Vietnam bermain setengah lapangan. Timnas Indonesia mencoba untuk melakukan serangan balik dengan mengandalkan pemain Vietnam yang berbuat kesalahan. Sayangnya, para pemain timnas Indonesia masih sering melakukan kesalahan mendasar, yaitu passing. Vietnam terus mengurung pemain Indonesia, sehingga permainan timnas Indonesia tidak berkembang. Beruntung, kiper Cahya Supriyadi dan Mikael Tata bermain apik dengan beberapa kali mengagalkan serangan lawan. Di babak pertama ini, timnas Indonesia tidak melakukan tembakan sama sekali. Secara statistik, Indonesia kalah di babak pertama. Babak kedua, timnas Indonesia melakukan perubahan dengan memasukkan Pratama Arhan dan Victor Detan. Babak kedua tidak beda jauh dengan babak pertama. Vietnam masih mendominasi jalannya pertandingan. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh timnas Vietnam dan selalu berhasil digagalkan oleh Cahya Supriyadi. Timnas Indonesia akhirnya bisa keluar dari tekanan setelah Rafael Struijk bisa mengancam pertahanan Vietnam. Victor Detan juga melepaskan tendangan on target. Sayang masih bisa ditahan oleh Philip Nguyen. Petaka akhirnya datang di menit ke-77 setelah pemain Vietnam Nguyen Quang Hai melepaskan tendangan keras. Pergerakan arah bola bisa ditebak oleh Cahya Supriyadi. Sayangnya bola terlepas dari badan kiper tersebut. Setelah kebobolan, timnas Indonesia mulai bermain ofensif. Sayangnya selalu terjadi kendala saat melakukan build up. Passing antar pemain juga selalu mengalami kebuntuan, sehingga bola selalu bisa dibaca oleh para pemain Vietnam. Justru Vietnam yang sering mengancam pertahanan Indonesia di sisa waktu. Beruntung Cahya beberapa kali bisa menyelamatkan timnas dari kebobolan. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan dari Vietnam membuat timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sementara dengan 4 poin hasil dari 1 menang, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Timnas Indonesia unggul 2 poin dari Filipina di peringkat ketiga yang masih memiliki 1 pertandingan sisa. Di grup B, hanya Vietnam saja yang hampir dipastikan untuk lolos, sementara semua negara masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Meski masih sering salah melakukan passing, timnas Indonesia di pertandingan kali ini lebih baik dibandingkan saat melawan Laos. Timnas Indonesia bermain lebih tenang dan disiplin dalam pertahanan. Akan tetapi secara keseluruhan, permainan timnas Indonesia masih belum jelas. Masih sedikit kebingungan saat melakukan passing dan selalu gagal saat melakukan build up. Bahkan untuk long ball saja masih kurang secara akurasi. Ini masih bisa diperbaiki, mengingat masih ada jeda waktu cukup panjang sebelum melawan Vietnam di pertandingan terakhir. Kekalahan ini juga menurunkan posisi Indonesia di peringkat FIFA. Timnas Indonesia kehilangan 2,37 poin dan harus turun 2 peringkat ke posisi 127. Meski begitu, tetap ada sisi positifnya. Timnas Indonesia bisa bertahan dengan baik dan hanya kalah tipis. Dari sebelumnya, banyak yang memprediksi bahwa timnas Indonesia akan dibantai oleh Vietnam. Hal ini sangat mungkin sekali, karena Vietnam menurunkan skuad terbaiknya yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia. Dan timnas Vietnam juga menjalani training camp selama berminggu-minggu di Korea. Sementara timnas Indonesia hanya menurunkan skuad mudanya saja. Pengalaman bermain melawan timnas Vietnam diharapkan bisa membawa dampak positif untuk perkembangan pemain muda. Semoga timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal.